bercerita tentang sejarah Purbalingga dan sudah menghasilkan 2 buku ini ya. Iya, 2 buku ini. Yang aku tulis sendiri 2 buku ini. Yang aku tulis dengan beberapa orang ada 2. Berarti total ada 4 buku. 4. Sama yang satu ada dari Pemkab, sejarah tembakau. 5 kalau tentang Purbalingga. Jadi sebenarnya itu Purbalingga itu seperti apa sih? Dari kacamata sejarahnya. Dari kacamata sejarahnya ya. Jadi kenapa saya tertarik dengan Purbalingga? Karena latar belakang saya kan penulis. Oke. Kebetulan saya dulu pernah jadi jurnalis di Jakarta. Kemudian ketertarikan terhadap sejarah sebenarnya sudah sejak dulu. Kayak pengen tahu apa sih yang menarik dari Purbalingga di sisi sejarahnya ini. Ternyata luar biasa bro. Dari zaman purbakala, zaman Hindu-Buddha, zaman era Mataram Islam, sampai era kolonial tuh Purbalingga punya cerita sejarah yang sangat menarik. Contoh. Kalau zaman purba pasti kita identik dengan manusia purba kan. Oke. Atau kapak perimbas, gitu-gitu lah ya, pelajaran sejarah. Dolmen, menhir, apalagi punden berundak gitu. Zaman batu lah. Dengan batu ya. Nah, barang-barang yang tadi saya sebutkan itu ada di Purbalingga. Memang sudah ditemukan itu, artefaknya itu. Sudah ditemukan. Tahun 83 itu saya baru lahir ya. Saya Kamu belum lahir ya? Jelas. tahun 83 itu ada penelitian arkeologi UI Universitas Indonesia di Purbalingga. 22 situs purbakala di Purbalingga. Salah satunya misalkan nih contoh yang pernah saya kesana ya. Satu ada namanya menhir di Desa Dagan. Di situ ada menhir dan dolmen. Terus kemudian ada situs tipar di Ponjen, Karanganyar. Itu satu bukit gede. Di situ adalah bekas bengkel peralatan zaman purba. Ada kapak berimbas, ada gelang batu, kapak ya macam-macam dan ditemukan di situ. Dan sebukit itu tuh tatal batunya loh. Dan konon katanya itu menurut atlas, jadi itu masuk dalam atlas prasejarah Indonesia. Situs tipar itu bengkel batu terbesar di Indonesia. Oke. Dan adanya di Purbalingga. Kalau ini ente udah tahu belum sebelumnya nih soal informasi kayak gitu? Kalau ngomong sejarah purbakala era zaman batu kan kita lebih, kalau dalam sejarah buku sekolah itu kan kita lebih aware-nya itu Jawa Timur itu, Pacitan, Pati Ayam, Trinil ya. Kayaknya lebih kesannya manusia Jawa itu di sana atau kita nggak ada. Mungkin padahal, kita ucuk-ucuk langsung jadi seperti padahal Purbalingga ada. Dan bukti-buktinya ada. 22 situs itu dieksplorasi oleh Profesor Haritulman Simanjuntak. Itu mbahnya arkeolog Indonesia. Dan dia meneliti tahun 83 berarti 37 tahun yang lalu. Purbalingga sudah menarik buat arkeolog. Dan sebelumnya N.J. Krong itu sejarawan Belanda juga pernah meneliti hal itu di Purbalingga. Dan itu ada di Limbasari juga ada, di Buara juga ada, dan di Gedung Benda juga ada. Palus. Menhir kan simbol pemujaan terhadap Siwa itu Hindu-Buddha. Oke. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi ketika orang-orang purba tuh ya laki-laki dan perempuan, simbolisasi laki-laki. Jadi dia berdiri tegak. Oke. Menhir itu kan berdiri tegak katanya. Men kan harus berdiri kan. Oke. Boleh. Jadi, ini simbol pemujaan terhadap dewa langit lah. Langit itu simbolisasi laki-laki. Dan pasangannya Kulpa. Kalau Hindu-Buddha itu pasangannya Lingga dan Yoni. Nah, bentuk primitif daripada Yoni adalah vulva. Batu digowak lah. Iya. Nah, nanti ini berkembang lagi menhir, berkembang menjadi palus. Oke. Menhir kan batu pipih tok. Iya. Batu pipih tok degena itu lah ya. Tapi madan dalus sidik lah ya. Vulva cuma batu digowak gitu ya. Nanti palus itu sudah dibentuk. Sudah mirip gitu. Sudah mirip ya. Iya. Oke. Sudah mirip lah ya. Mirip anu ya. Mirip dengan simbolisasi laki-laki. Ya. Kemudian lumpang. Lumpang itu adalah simbolisasi
dari perempuan. Jadi lumpang tuh punya dua fungsi, fungsi religi dan fungsi Alat. alat. Jadi kalau secara religi adalah simbol perempuan, pasangannya Palus. Itu yang dikembangkan oleh masyarakat era prasejarah. Jadi megalitikum ini megalitikum baru lah ya. Tapi kalau dan ngomong, itu ditemukan di Purbalingga. ini loh Bang, kalau kita ini Purbalingga dalam versi prasejarah nih. Iya. Sebenarnya sejarah ini sudah ada Purbalingganya atau belum? Nah, lahir kita ya. Kita Purbalingga maksudnya? Ya, Purbalingganya. Kalau secara sejarah, sejarah Purbalingga kan baru lahir 23 Juli 1759. Loh, kok ini agak unik nih. Agak apa namanya? Selama ini kita tahu ulang tahun Purbalingga nih, pasti di Desember nih. Iya. Kok ini ada versi Juni atau Juli tadi tuh? Oh gitu. Iya. Ini versi yang gimana nih? Ini mau meloncat ya dari Purba langsung ke situ? Boleh. Nah, nanti yang prasejarah nanti lagi lah. Flashback lagi lah ya. Jadi tadi kan kamu tanya kan, Purbalingga ada sejak kapan? Kalau menurut catatan sejarah Babat Onje atau Babat Purbalingga, itu Purbalingga berdiri 23 Juli 1759. 23 Juli 1759. Itu adalah lahirnya Purbalingga. Purbalingga itu kan nanti ini akan kita ceritakan dari Babat Onje deh sebenarnya kalau mau runut ya. Jadi Kiai Arsantaka dan anaknya namanya Arsayuda memindahkan pusat kekuasaan dan dia memperoleh kamu mendirikan Purbalingga, izin dari Kadipaten Banyumas adalah 1759 memindahkan dari Ngabei Karanglewas menjadi Kadipaten Purbalingga yang sekarang di alun-alun itu. Nah ini yang unik adalah ulang tahunnya, kenapa kita benar mengambil 18 Desember 1830. Ya. Nah, jadi gini, Adipati pertama namanya Arsayuda. Itu anaknya Arsantaka. Tumenggung di Bayuda III. Adipati kedua di Bokosumo I. Adipati ketiga Raden Brotosudiro. Nah, di saat era Bupati ketiga inilah kemudian ulang tahun Purbalingga. Kan agak unik ya. Iya. Ulang tahun Purbalingga tapi sudah ada bupati, diperingati oleh bupati ketiga, bukan bupati pertama. Berarti kita seolah-olah tidak mengakui ada bupati pertama dan kedua. Itu sebenarnya yang kemudian beberapa kali saya menulis menimbang ulang, menakar ulang hari jadi Purbalingga. Karena memang kalau dari sisi dokumen yang itu 18 Desember 1830 adalah saat di mana Belanda mengambil alih kekuasaan dari Kasunanan Surakarta dan Jogja. Jadi setelah era perang Diponegoro berakhir, itu kan Belanda mengambil kompensasi. Ini Diponegoro udah memporak-porandakan ekonomi Belanda lah ya. Sehingga mereka ngambil hak gitu. Oke, saya udah bantu nih mengalahkan pemberontakan Diponegoro. Konsekuensinya Kesultanan Jogja dan Kasunanan Surakarta, wilayahnya aku ambil alih sekaligus di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Nah, Purbalingga salah satunya itu 18 Desember 1830 sah dalam kekuasaan. Tapi kalau seperti itu kan kesannya nih, kesannya Purbalingga itu kan jadi kayak hadiah dong. Iya. Hadiah dari kayak bukan hadiah, jadi apa ya? Iya, upeti ya gitu ya. Pampasan perang. Iya, rampasan perang. Ya. Kita kabupaten rampasan perang kalau gitu. Dan itu dijadikan ulang tahun Purbalingga Banjarnegara Cilacap. Berarti sama harusnya ya? Mirip-mirip, 1830 juga. Malah duluan kita dibanding Banjarnegara. Ya kan kayaknya kemarin kan Banjarnegara harlahnya itu nggak beda jauh dengan Banyumas ya? Enggak. Jadi kalau dulu sebelum tahun 2019 harlahnya Banjarnegara itu 1831 Agustus. Ya. Sama dasarnya Beslit itu yang seperti kayak kita. Cuma kita lebih dulu dibanding Banjarnegara. Jadi Banjarnegara baru 1831 diambil alih oleh Belanda. Nah, kemudian mereka melakukan kajian Banjarnegara itu dan mengubah hari jadinya pada 2019. Jadi mereka baru 2 kali ulang tahun dengan hari lahir yang berbeda. Loncat lebih tua. Mereka loncat lebih tua pada peristiwa Merapat. Ya. Nah, ini peristiwa Merapat juga terkait dengan Purbalingga lagi. Ya. Tapi pemecahan Purbalingga dari Kadi dan Banyumas ini apakah
selain tadi itu Beslah apa Besluit itu dari Hmm. Belanda, Hmm. apakah ini ada efek untuk mempersempit ruang gerak para pemberontak itu? Dalam tanda kutip, Diponegoro kan sama Belanda dianggapnya pemberontak juga Iya, kan? bisa jadi. Karena sejak saat itu berlaku kemudian sistem pemerintahan Belanda seperti sekarang, ada residen, ada asisten residen. Lebih modern. Iya, udah ada residen Banyumas. Purbalingga itu asisten residen. Kantornya yang sekarang jadi Kodim itu. Itu asisten residennya situ. Tapi gini, dalam agak menariknya kita tadi ngomong Purbalingga dari Arsantaka nih. Nah, sebenarnya Arsantaka ini siapa nih? Ya. Arsantaka itu lahir dari mana ya? Jangan-jangan ini bukan orang Purbalingga gitu kan. Oh gitu. Iya. Ini sebenarnya tadi kita ngobrolnya agak lompat-lompat. Tapi nggak apa nih? Iya, nggak apa-apa. Lompat-lompat. Agak lompat-lompat dan tadi ada beda sabab, konteksnya nanti beda lagi lah ya. Beda sabab lagi. Nah, kalau kita mau bicara Arsantaka ya. Iya. Kalau bicara Arsantaka, kita tidak akan lepas dari Babat Onje. Babat Onje itu kisah tentang Kadipaten Onje. Babat Onje itu cerita dari seorang pengalasan namanya Kitebus Rumput. Pengalasan apa kok, Bang? Pengalasan tuh pengembara lah. Oke. Dari dulu istilahnya tuh sebelum jadi daerah tuh nama Onje dan sekitarnya disebut Pengalasan Kilen. Hutan itu belum ada apa-apa. Bukan Ufu Kilen ya? Hah? Bukan Ufu Kilen. Ufu Kilen itu apa sih? Oh, enggak tahu ya. Orang ngerti ya? Apa sih? Mas, ngomong. Oke. Dia muridnya Syekh Subakir. Gitu. Bertapa di Pengalasan Kilen ditugaskan untuk membuka wilayah di Pengalasan Kilen menjadi pemukiman baru dan menyebarkan agama Islam di situ. Malang tak dapat ditolak, untung dapat diraih, istrinya meninggal. Sehingga Arsantaka kemudian Arsantaka lagi Tebus Rumput kemudian bertapa gitu, untuk menghilangkan kesedihannya. Nah, dalam pertamanya itu dia dikasih petunjuk sama leluhurnya namanya Ki Kantaraga untuk mencari namanya cincin Socaludira jika ingin istri lagi. Makanya dia bertapa, konon katanya bertapa di bawah jati wangi, pohon jati berbau wangi, sampai dapatlah cincin Socaludira itu. Setelah dapat cincin Socaludira itu, diberikan petunjuk, pergilah kau ke Pajang. Nah, di Pajang, ternyata sultannya, namanya Sultan Hadiwijaya, yang punya nama kecil Mas Karebet, punya nama nomnya Jaka Tingkir, sedang geger kehilangan cincinnya. Nah, Tebus Rumput kemudian memenangkan sayembara karena ketika kehilangan si Jaka Tingkir ini sayembara. Barang siapa yang menemukan cincinku, kalau perempuan akan ku jadikan selir. Karena kan dia udah punya permaisuri. Kalau laki-laki akan ku berikan selirku. Nah, ternyata yang nemu Tebus Rumput. Cowok. Akhirnya dikasih selir. Nah, jadilah Tebus Rumput dapat istri lagi kan. Plus dapat kekuasaan. Karena selirnya itu ternyata lagi hamil 4,5 bulan. Siapa namanya? Tebus Rumput dikasih wejangan sama Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir ini. Kok aku kasih nih istri selirku. Tapi jangan kau gauli sampai anaknya lahir. Ya belum sih ya, Bang. Mantan kayak terus di ibu aja tuh kenapa ya? Dan kalau nanti anaknya lahir dan sudah bisa melemparkan tombak, bawalah lagi ke Pajang. Karena dia akan kulantik menjadi penerusmu. Berarti sing nanti menggantikan. Nah, dikasih kekuasaan. Kembalilah kamu ke Pengalasan Kilen, ke Trukah Onje, dirikanlah kabupaten di sana gitu. Kan dia boleh mendirikan kabupaten, jadi adipati, cuma penerusnya itu anaknya Nyong, sing lagi dikandung lang selir gue. Ya kepriwe aja. Berarti penerusnya anak tirinya dong ya? Iya, anak tirinya. Ya anaknya dia, karena anak tiri, anaknya Jaka Tingkir. Singkat kata, dibawalah bekas selir si Wijaya itu, Hadiwijaya itu pulang ke Pengalasan Kilen, namanya daerah yang disebut Trukah Onje. Dan di tengah perjalanan dia ditemani oleh 4 orang pengawal dan pasukan, terus dikasih kekuasaan untuk buka wilayah di situ. Dia konon katanya dalam Babat Onje itu dicegat oleh namanya Putra Jala, itu pemberontak bekas anak buahnya Haryo Penangsang. Haryo Penangsang kan dulu matinya sama Hadiwijaya dan Sutawijaya kan.
anak Hadiwijaya dan anak angkatnya Sutawijaya. Nah dia balas dendam, nah itu nyegat di itu rombongan itu, tapi kalah sama Puspa Jaga, Puspa Kanta, Puspa Raga, ada 4 Puspa pengawalnya. Makanya pendoponya Onje kan namanya pendopo Puspa Jaga. Karena salah satu pengawalnya yang dari Pajang itu. Nah, singkatnya sampai di situ. Mereka mendirikan kadipaten, lahirlah kadipaten Onje. Ya di era 1500-an akhir lah. Karena Hadiwijaya itu kan cuma berkuasa Pajang itu kan cuma satu sultan itu, Hadiwijaya doang. Nah, era itulah berdirilah kadipaten Onje. Di sekarang yang namanya Onje. Dengan adipati pertama, Adipati Ore-Ore, gelar dari Ketepus Rumput. Itu seperti itu. Sejarah berdirinya Onje. Berarti boleh dibilang Onje ini embrionya Purbalingga dong ya? Nah, itu nanti bisa kita ceritakan lebih lanjut nih. Nah, ini kan Ketepus Rumput jadi adipati kan? Ya. Tapi kan dia udah dikasih pesan nih, penerusnya kan anak tirinya. Nah, satu hal yang menarik nih sebelum cerita lebih lanjut. Di Onje itu ada dukuh namanya Dukuh Surti. Konon katanya itu akronim dari Lungsuran Putri. Karena dia dapat ya. bekas selir. Terus kemudian merebet. Konon katanya nih berasal dari kata Mas Karebet. Gelar Joko Tingkir kecil itu ya? Nama kecilnya Jaka Tingkir. Okay. Setelah kemudian anaknya namanya dikasih nama Anyak Rapakti, itu kemudian gede, akhirnya Tepus Rumput memenuhi janjinya. Dia limpahkanlah kekuasaan kepada anaknya. Konon Tepus Rumput kemudian dia pergi ke arah timur dan apa namanya? Oh iyalah pokoknya. Tapi gini, dari Tepus Rumput itu sama istrinya nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Berarti cuma tunggal itu ya? Mungkin dia sangat menghormati Jaka Tingkir, jadi dia nggak berani untuk meskipun istrinya tapi nggak berani menyentuh gitu. Nggak tahu apa-apakan aja. Nggak tahu kisahnya gitu. Nah terus itu? Ya pokoknya intinya tidak ada kisah keturunan Ketepus Rumput dengan selirnya Hadiwijaya. Cuma Anyak Rapati ini. Anyak Rapati ini memimpin Onje sampai suatu hari dia punya istri 2. Satu dari Cipaku, satu putri dari kerajaan Medang. Nah, Rara Cipaku sama Rara Medang ini suatu hari itu berantem mereka. Entah merebutkan apa gitu ya. 2 istrinya ini berantem. Anyak Rapati katanya kesuh. Adipati Onje 2 ini kesuh. 2 istrinya dibunuh. Akhirnya kan dia menduda. Tapi dari 2 istri itu punya anak. Salah satunya namanya Raden Mangunegara, Raden Citra Kusuma. Mangunegara kan jadi desa kan? Iya, Citra Kusuma sama. Itu tadi apa? Citra Kusuma Duku itu. Duku. Daerah situ ada. Iya, itu malah gitu. Jadi anak-anaknya itu jadi nama Duku di sana ya. Tapi agak jadi kita mikir ya, kita mau poligami itu jadi agak mikir. Iya. Jadi kan jadi duda nih. Setelah menduda, santai bang, ini podcast santai. Podcast santai. Setelah lama menduda, nikah lagi dengan Nyai Pingen. Dari Nyai Pingen ini lahirlah Arsantaka. Nah, Pingen itu kan juga nama tempat di Purbalingga tuh. Tegal Pingen. Ya entah di Tegal Pingen, mungkin dari situ juga ya. Arsantaka, Yudantaka, Wangsantaka. Ada yang bilang Arsantaka, Yudantaka. Konon katanya Yudantaka dan Wangsantaka ini satu nama. Tapi ada yang bilang 3. Tapi yang jelas Arsantaka 1. Iya. Nama kecilnya Arsa Kusuma. Nah, mereka ini tidak akur dengan anaknya dari yang terdahulu itu, Citra Kusuma dan Mangunegara. Iya. Dan sama-sama nih. Iya. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk pergi dari Onje. Arsantaka pergi ke Bawang, ke desa namanya Bagindolan. Banjarnegara, masih ada sampai sekarang desanya. Yudantaka atau Wangsantaka ini jadi petani dan makamnya di Karangjambe. Sekarang masih bang? Masih, konon itu di situ. Saya belum pernah ke sana makamnya ini. Kalau makam Arsantaka kan ada ya? Iya ada. Kalau ini katanya di sana makamnya. Jadi ini milih jadi petani. Tidak meneruskan menjadi ayahnya menjadi adipati atau apa, dan ini memilih menjadi petani di sana.
Jadi jalan berbeda. Arsantaka memilih jalan untuk menjadi birokrat. Dia menjadi Demang di Bagindolan, yang Demang Bagindolan, terus berkarir di politik apa ya, di pemerintah militer lah, mungkin militer ya. Sampai suatu hari ketika ada perang Mangkubumen, perang saudara di Mataram, sebelum pecah Jogja nih, perang Mangkubumen itu kan perang antara Pakubuwono melawan Mangkubumi kan. Arsantaka di bawah Adipati Banyumas Yudanegara ikut dalam kesatuannya mereka dan perang melawan Mangkubumi. Nah, dalam perang itu Arsantaka berjasa menyelamatkan, bukan katanya nggak menyelamatkan ya, mengamankan jenazahnya anaknya Adipati Banyumas, Keli nang Sungai Bogowonto, sing entasna gue ya Arsantaka, dan membawa pulang ke Banyumas Arsantaka, sehingga dianggap berjasa kan, meskipun hanya membawa jenazahnya, tapi akhirnya diangkat besan sama Adipati Yudanegara, Adipati Banyumas. Dinikahkan lah anaknya namanya Arsayuda, dinikahkan dengan anaknya Adipati Yudanegara. Kan berarti kan jadi besan nih, jadi orang ini kan, jadi orang kadipaten lah. Ya. Dan dikasih kekuasaan sebagai ngabei di Karanglewas. Ngabei itu setingkat apa Bang Alun? Ngabei ya di bawah kan Adipati lah. Camat. Iya, mungkin seperti itu ya. Bedana. Kan ada bedana dulu ya. Tahu kan? Kumpulan camat kan ada satu. Tahu bedananya. Kan di atas camat tuh. Di atas Demang. Di Ngabei ada Demang. Tapi agak apa ya namanya? Bagiku luar biasa juga. Kalau dilihat dari nasabnya tadi si Arsantaka itu, boleh dibilang Purbalingga itu pemimpin pertamanya turunannya Jaka Tingkir. Iya kan? Bener. Kalau berdasarkan babat Onje. Ya, oke. Ya, semua tahu lah Jaka Tingkir itu pemimpin sultan yang ganteng, sakti, alim. Ya, kan? Tidak terlalu alim sih sebenarnya. Tapi kan dia cikal bakal kerajaan Islam itu. Iya. Ya, lumayan punya darah. Dia penerus Demak kan. Iya, tapi justru dia kemudian yang jadi Demak. Nggak berlanjut kan gara-gara berdiri kelas pajak. Sekalipun cuma satu sultan. Iya. Oke, dilanjut. Nah, karena dia menjadi menantu Adipati, si Arsantaka dan Arsayuda itu akhirnya kemudian meminta maring apa sih besan ya? Besan ya. Tolong lah, nyong dari kadipaten dewek kayak gue. Oleh ora ya. Kayak gue lah, nek kayaknya ngomong kayak gue lah ya. Karena besannya gue. Nyang ya. Dia kadipaten dewek. Dia nang di sini. Kayak anak nggon kayak nang Purbalingga, apik ya. Datar apa. Berarti ini Arsantaka yang meminta ya? Arsantaka? Bukan diberi kan? Bukan diberi, dia minta. Akhirnya diizinkan dan oke, ya silakan kamu jadi kadipaten sendirilah. Kamu mantuku kan? Apa namanya? Iya kan? Arsayuda kan mantu nih kan? Iya, dia mantu. Iya. Toh mantunya yang akan jadi raja yang dari. Akhirnya dikasih izin 23 Juli 1759 berdirilah Purbalingga. Memindahkan kekuasaan dari Karanglewas dari cuma Ngabeian menjadi kadipaten. Itulah berdirinya Purbalingga di situ. Berarti ini cerita bupati pertamanya nih. Kalau secara harfiah namanya nih, ini siapa? Dari siapa nih? Arsayuda yang berikan nama Purbalingga. Iya, Arsantaka itu. Iya, Purbalingga waktu itu sudah menjadi dusun ini desa lah. Emang sudah ada nama Purbalingga gitu. Dan dijadiin kadipaten gitu. Gitu bro. Jadi kalau itu. Jadi sebenarnya ada berapa versi sih Bang? Babat. Kan tadi kan dibilang katanya ini kalau versi secara Babat Onje. Berarti kan ada yang lain dong. Babat Onje sendiri ada 3 versi. Babat Onje sendiri ya. Ada yang karena saya pernah ada membaca skripsi Diana Wisundari membandingkan 3 babat ini. Perbedaannya pada cincin Socaludira. Kalau dalam babat Onje yang
satu yang Cariosipun apa agak lupa ya tak itunya. Ada serat sejarah Onje, Punika serat Onje sama Cariosipun Onje gitu. Bedanya itu tepus rumput itu tidak kemudian bertapa ding gitu ada cincin gitu. Dia menggali sumur. Ada prosesnya ya. Ada proses menggali sumurnya di sana di Pajang. Iya. Loh, berarti nggak di Purbalingga? Iya, nggak di Purbalingga. Dia maksudnya dia ikut sayembaranya, dia tahu ada sayembara terus kemudian ke sana dia menggali sumur di sana gitu. Ada yang mungkin kalau di sini malah lebih ini ya, menggali sumur kan berarti ngeliat kelo, ngeliat hakik gitu. Tapi kayaknya kalau secara logika itu lebih nalar si di tepus rumput itu ke Pajang loh. Iya, ke Pajang. Ya kan, masa Joko Tingkir pelakunya Iya, Purbalingga tapi itu hilang. intinya itu si tepus rumput nemu cincin lah. Cuma proses penemuannya itu yang berbeda. Ada yang bilang tapa, kemudian tiba-tiba dapat gitu. Ada yang bilang bahwa itu ada proses penggalian, gitu. Ada usahanya di situ. Dan soca ludira kalau dari ini yang soca itu kan mata, ludira itu kan getih. Batu apa mata getih lah ya. Batu merah delima. Iya, jangan-jangan batu merah delima atau batu darah Kristus seperti yang di Nagasui. Iya kan cipratan darah Kristus. Jadi seperti itu. Itu satu. Versi yang lain berikutnya kayak jumlah pengikut yang disertakan Pajang ke sini gitu. Terus tapi enggak, intinya sih maksudnya jalannya sama lah. Tapi itu yang berbeda. Cuma yang Arsenak ini ada satu versi yang dia bukan anaknya Adipati Onje. Dia memang berasal dari Banjarnegara, Pagendolan. Jadi bukan itu kan tadi ceritanya anaknya Adipati Onje II yang ngenger. Ya. Yang ngenger di Pagendolan kan. Ngabdi Ngabdi sana, kemudian berkarir di sana. Ada yang bilang bukan. Emang asli orang situ. Orang Banjar ya? Iya, dan itu keturunan ke atas Ki Ageng Giring. Betul lah. Iya, jadi tidak ada kaitan dengan Onje. Satu versi yang lain. Nah, Ki Ageng Giring itu siapa lagi? Ki Ageng Giring itu orang Mataram lah. Pendiri terak pendiri Mataram. Kayaknya ini lebih asik. Nanti lagi. Iya. Kayaknya bakal panjang. Iya, itu versi lain lagi. Ini versi pertama ya? Versi pertama tadi itu, yang bahwa Arsantaka ada kaitan dengan Onje. Dan masih nasabnya nyambung ke Jaka Tingkir. Tapi ada yang bilang bahwa nggak ada kaitannya sama sekali dengan Onje. Tapi yang dari pemerintah Purbalingga sendiri, kalau Babat Purbalingga menyebutnya yang Onje tadi. pakainya yang Onje. Sepertinya kayaknya cukup deh. Cukup ya? Onje gitu deh. Oke, kita ini Onje mungkin lebih menarik ini kalau Babat Onje dibikin kayak gini loh Pak. Buku ya. Tapi kan ini ada romannya nih. Ada romannya ya. Iya kan? Bunuh membunuh istri. Ini tak mungkin kalau sebelum closing ya. Kayak kita tuh kekurangan referensi literasi Purbalingga. Misalkan nih contoh ketika kita ungkap kayak tadi ada Dolomen, ada Menhir di Dagan gitu. Waduh, mana nana ya? Ada satu lagi loh, ada fosil gajah purba di Purbalingga loh. Mamut. Stegodon namanya. Stegodon. Saudara dengan mamut. Oke. Tapi beda. Ini juga orang banyak nggak tahu. Yang tapi kayak, buktinya ada. Ada, artefaknya ada. Ditemukan. Disimpan di museum artefak di Sangalu Park. Tapi gue nggak ada bubuk loh museum ya. Nah itu dia. Ada apa? Dan bahkan sudah diteliti tahun 83 tadi itu loh, nama profesor dari UI. 37 tahun. 30 tahun yang lalu, seumur saya baru lahir. Dan itu yang menjadi keberatan saya itu sampai saya menulis buku-buku sejarah Purbalingga. Karena kita kekurangan literasi sejarah seperti itu. Ya mungkin bisa di ini loh. Nanti kalau mungkin ini bisa berlanjut nih, atau Dolan Purbalingga bersedia untuk men-sharekan, kita buat secara berseri itu. Oke, sequel. Ini sequel pertama babat Kita tadi ngomong Purba sama Onje nih. Nah, ini kita ngomong sejarah Purbalingga dari versi Babat Onje. Ini sequel pertama. Ini ngomong-ngomong admin Dolan Purbalingga boleh nggak nih kita ungkap rutin gitu ya? Oke. Sudah diaminin. Jadi banyak tak kalau mau diambil nanti ada Wirasaba, ada situs Cipaku, ada Prasasti Bokateja. Ini padahal belum ke era kolonial juga ya? Oh belum, era kolonial masih panjang lagi, nanti ceritanya banyak. Mau cerita Nazi di Purbalingga juga ada. Gitu. Komplit. Buyang Imaning ya. Mau cerita bagaimana siapa namanya? Smalhausen itu yang dia keponakannya Karma. Itu juga ada di Purbalingga. Iya. Purbalingga komunitasnya dari leluhur. Ada komen-komen nggak sih bro?
Ada tuh. Oke, ada yang setuju buat beberapa versi nih. Iya, iya. Beberapa seri mungkin. Beberapa seri. Ini tadi kan kita ngomong Purbalingga dari versi Babat Onje. Babat Onje aja ternyata ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Itu ya sekalipun perbedaannya nggak begitu signifikan ya. Cuma hanya dari apa jimatnya itu apa tadi Caludiro itu. Cuma itu tak yang lain sama. Iya. Jalinan ceritanya mirip. Ada nanti Babat Wirasaba gitu. Itu menarik juga loh. Berarti nanti kita tinggal Purbalingga versi yang dari Banjar itu ya. Iya boleh. Kalau next mungkin yang itulah dari kita tematik ya. Sekarang belum tadi kayaknya nantinya tematik iya. gitu. Kalau sekarang tematik sekarang ngambrak-ngambrak gitu. Ngambrak. Ya silahkan mungkin ada yang teman-teman mau ngasih pertanyaan buat sequel berikutnya ya silahkan. Masukan saran di DM ke apa adminnya Dolan Purbalingga. Oh iya buat yang mau endorse dan ini Dolan Purbalingga asik banget loh. Insight-nya banyak banget viewernya. Ya pahala bulan Ramadan ibadah. Kayaknya itu Babat Onje bisa lebih menarik dibikin novel ya kayaknya ya. Kalau film kayaknya masih ya. Iya. Purbalingga sangat kurang. Entah itu novel, entah itu buku sejarahnya gitu. Tapi kan dulu ketoprak ada loh bang. Apa ya? Dulu ada. Oh iya, Caludiro itu kan dari ketoprakin. Iya di ketoprak. Iya benar. Ketoprak ada. Tapi ya. Kamu pernah nonton? Tahu dong. Caludiro? Babat Purbalingga. Tapi ngomongnya judulnya itu Babat Purbalingga. Arsantaka gitu diceritain. Iya. Nang di. Ini radio bang orang nonton kok kena. Nang radio apa? Dulu itu kan pernah gitu? Iya, zaman RSPD dan teman-temannya itu kan era-era 90-an lah. Filenya ada nggak itu ya? Diputar lagi. Coba menghubungi ke orang-orang Pemda lah. Radio Pemda mana ada swasta? Ya mungkin pokoknya era tahun itulah. Pira tahun pira? 90-an. Aneh kayak Sandiwara Babat Purbalingga. Iya. Atau film? Film uruan. Konten-konten kreator kayak bangsanya Rizky dan kawan-kawan itu loh. Ayo bikinnya film Purbalingga dong. Duta baper. Iya, agak sedikit unfaedah gitu loh bikin kontennya. Agak sedikit berfaedah dong bikin kontennya. Kira-kira kalau dibikin novel gimana, Bang? Siap. Kan ada romannya nih. Kalau novel identik dengan roman. Kamu menilai saya agak berbakat membuat novel apa gimana? Ya, mungkin. Siapa tahu. Kan kalau basic sejarah oke. Iya. Sekalipun mungkin secara akademisi kayaknya enggak ya. Enggak ya, Bang? Enggak ada sejarah. Enggak saya. Saya sarjana kehutanan, Bro. Orangnya buku 14. Iya. Dan ada yang enggak terima ketika saya bilang sejarawan, jadi enggak, jangan lah. Tapi kan namanya sejarawan kan orang yang menikmati sejarah dong. Iya juga ya. Sejarawan. Sekarang orang mau wartawan. Orang yang mewartakan, memberitakan. Hartawan, orang yang penuh harta. Sejarawan, orang yang suka ngobrol sejarah. Iya, terkecuali kalau kita ngomong aku sejarawan. Iya. Publik memberikan gelar. Iya. Boleh. Budayawan. Orang yang tidak jelas kerjaannya itu katanya budayawan. Oke, terima kasih. Iya. Ini adminnya ini. Ini aku sampai fullin volume HP aku. Ya, besok. Kurang ya volumenya? Kameranya tuh pusing apik loh, Min. Ntar kita support lah Purbalingga aku biar lebih kece. Yos, besok pakai kamera. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan kita yang alam buka jelas itu. Iya, kali aja ada manfaatnya monggo, ada kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Ini kalau yang mau beli buku ini. Oh iya. Ini buku sejarah Purbalingga. Ini dicetak swadaya, jadi dibeli bukan dikasih-kasih ya. Membeli berarti ikut memperpanjang napas para sejarawan. Iya, dan buat kita bisa menggali sejarah lebih lanjut. Sejarawan yang dengan modal cengkul. Beli kopi pojok juga boleh nih. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Oke, thank you bro.